DHT11 ini dihubungkan, sensornya ini dihubungkan ke sebuah sistem ESP32, atau kalau misalnya teman-teman membuat sendiri di rumah bisa juga menggunakan Arduino atau bahkan menggunakan Raspberry Pi. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membaca sensor ini, kalau Arduino tentu saja menggunakan bahasa C. Kalau di Raspberry Pi bisa menggunakan Python. Nah, di sini dia dalam kasus ini itu menggunakan DHT11 ini untuk mendeteksi suhu. Namun sebenarnya DHT11 juga bisa digunakan untuk mendeteksi kelembaban. Nah, ini adalah bentuk dari alat IWK environmental sensor. Jadi yang biru ini adalah sensor DHT11-nya. Kemudian bagian yang hitam ini adalah controller atau driver dari sensor DHT11. Kemudian yang board yang besar ini adalah Node MCU yang di dalamnya ada IC ESP32. Di sini kita memprogram Node MCU ESP32 ini menggunakan bahasa C, Arduino, dan kemudian apa yang didapatkan ditampilkan ke layar. Jadi yang hitam ini adalah layar OLED mini. Perangkat-perangkat yang digunakan tersebut disusun sedemikian rupa membentuk satu kesatuan IWK environmental sensor. Nah, jadi layar OLED ini fungsinya nanti menampilkan data yang didapatkan, ada desainnya berbentuk ya disusun sedemikian rupa, itu ada suhu, ada waktu, kemudian ada tempatnya juga, kemudian dirangkai ya sensor DHT11. Ya, oke. Pada alat IWK environmental sensor yang dibuat oleh tim LSKK itu selain perangkat sensornya yang ini, itu juga ada aplikasi mobile. Ada aplikasi mobile yang bisa dihubungkan ke alat tersebut. Jadi sebenarnya alatnya ini sudah terhubung dengan jaringan internet menggunakan Wi-Fi, dan nanti konfigurasinya atau data yang didapatkan juga bisa dilihat menggunakan aplikasi mobile yang sudah disediakan. Nah, prinsip kerja dari DHT11 ini adalah IWK environmental sensor ini adalah dengan menggunakan DHT11, suhu di ruangan atau di tempat yang diukur kemudian ditampilkan oleh sistem WMOS Node MCU ke OLED ya, ke layar OLED. Selain itu, pada saat yang sama juga dia akan mengirimkan data tersebut ke server lewat jaringan yang tersedia di lokasi yang diukur suhunya. Jadi disediakan Wi-Fi, kemudian disetting sehingga si IWK environmental sensornya terhubung ke Wi-Fi tersebut, dan kemudian dia akan mengirimkan datanya ke server. Kira-kira alur kerjanya seperti ini. Jadi ini adalah perangkat IWK environmental sensor yang tadi terdiri dari komponen-komponen sensor, controller, dan layar. Kemudian setelah dia mendapatkan data dari sensornya, data tersebut akan dikirim ke server. Kemudian dialirkan atau dikirimkan ke database ya. Dikirimkan ke database, nanti akan membentuk semacam tabel yang panjang gitu ya. Kalau misalnya ini alatnya dinyalakan
24 jam, maka misalnya per 10 detik, misalnya ya, 10 detik dia akan mengirimkan data baru. Sehingga nanti kalau sebulan ini dia tabelnya akan panjang sekali. Kemudian setelah itu database-nya bisa digunakan untuk menampilkan data ke aplikasi mobile. Oke, tadi saya sudah menyampaikan apa saja komponennya. Di sini menggunakan Wemos D1 Mini, di dalamnya sudah ada ESP8266. Tadi saya salah ya bilang ESP32 ya. ESP8266. Kemudian ada DHT11, di yang biru ini sensornya, yang hitam adalah board drivernya. Jadi dia bisa membaca suhu dan kelembaban. Kemudian ada OLED yang merupakan sebuah layar mini gitu ya. Nanti semuanya terhubung ke Wemos. Kemudian ada, karena di sini apa namanya, di board dari Wemos ini tidak ada pin ya, maka kita membutuhkan pin untuk di board PCB ya. Kemudian kabel dan PCB yang nantinya akan digunakan untuk menghubungkan alat-alat ini. Jadi udah disiapkan dalam paket IWK Environmental Sensor, udah ada alat PCB ini. Nah, berikut aplikasi dari IWK Environmental Sensor. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat seperti apa sih aplikasinya, nah ini bisa di-download ya, nanti di-scan aja. Kira-kira menunya akan seperti ini. Username, password, kemudian ada alamat servernya ya. Ada alamat servernya. Mungkin nanti kalau memang ingin mencoba melihat, kita akan bisa akan coba nanti ya men-share apa namanya alamat servernya. Mungkin nanti saya minta contoh lah ya, user demo ke teman-teman developer. Nah, setelah login nanti akan kelihatan data yang dibaca oleh sensor, oleh IWK Environmental Sensor. Di sini kita bisa lihat datanya terkirim per detik ini ya, per detik. Jadi dia ngirim datanya 1 detik 1 kali gitu. Dan di sini terlihat ada suhunya dalam satuan, dalam berbagai satuan, ada Celsius, Kelvin, Fahrenheit, ada Reaumur juga. Untuk merakit ini sebenarnya tidak susah, nggak sulit ya. Nah, kita skip dulu. Di paling siapkan bahan-bahannya, kemudian mensolder. Nah, ini butuh keahlian sih sebenarnya. Mensolder. Mungkin kita skip dulu aja. Jadi di dalam buku panduan ini kalau ada yang ingin mencoba merakit ini sudah lengkap ya. Kemudian setelah itu, setelah secara fisik barangnya terrakit seperti ini, ya, setelah alat atau paket environmental sensor terrakit menjadi seperti ini, sudah terhubung semua. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah memprogram Wemos D1 Mini dengan program yang sudah disediakan juga. Jadi nanti menggunakan aplikasi Arduino IDE di setting ya. Kemudian setelah itu, setelah programnya berhasil di load, dikirimkan. Nah, ini ada tombol, mungkin kurang jelas.
Di sini ada tombol kirim, nanti dia akan mengirimkan programnya ke WMOS D1. Kemudian setelah itu kita melakukan pengujian pada serial monitor, ya, pada serial monitor sampai data yang diinginkan itu terbaca dan tampil di serial monitor. Seperti ini kira-kira. Ya. Setelah ini sukses terbaca, kita bisa cek juga menggunakan aplikasi, ya, menggunakan aplikasi. Ini contoh alamat servernya. Saya nggak tahu apakah alamat server ini saat ini masih ada. Nanti akan tersambung seperti ini. Gitu. Jadi intinya environmental sensor ini salah satu sensor yang paling basic dalam development IoT, ya, Internet of Things, di mana kita menyediakan keempat komponen yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada sensornya itu sendiri, kemudian ada kontrolernya, di sini WMOS D1 Mini, kemudian yang ketiga ada aktuatornya. Aktuatornya di sini tidak kelihatan melakukan apa, tapi sebenarnya aktuatornya adalah layar OLED dan juga aplikasi. Jadi justru aktuatornya itu tidak terlihat bergerak gitu ya, seperti mungkin lampu atau motor listrik atau pompa. Tapi di sini lebih berbentuk aktuatornya itu software, ya. Jadi aktuatornya layar OLED dan juga aplikasi. Kemudian yang keempat, komponen yang penting lagi yaitu adalah konektivitas. Jadi di sini sudah menggunakan Wi-Fi dan internet. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang secara langsung ingin mencoba bagaimana sih kita membuild atau membangun ini, ya, membangun ini, mungkin nanti akan di setting atau oleh TH Fani bisa disediakan waktu untuk workshop, bisa workshop hands on offline maupun online, ya. Kalau offline kita bisa ketemu langsung, tapi kalau online mungkin nanti dari jarak jauh gitu ya. Jadi teman-teman mungkin mau nyolder dan lain-lain itu ya di sana gitu, di tempatnya masing-masing. Mungkin itu ya. Selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan silakan Teh Fani. Baik, terima kasih Kak Riza. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, silakan jika ada yang bertanya. Untuk sesi tanya jawab sampai dengan pukul 9.35, boleh bertanya terkait materi hari ini. Mungkin saya akan share daftar hadirnya nanti di untuk mengisi.